Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Kurniawan dari kelas 11 TOI nomor absen 28. Saya di sini beserta teman-teman saya akan membacakan sebuah materi tentang masa lalu, tetapi bukan mantan. Melainkan sebuah periodisasi perkembangan demokrasi di Indonesia, yaitu mulai tahun 1945 sampai tahun 2020 ini. Sampai sekarang membahas tentang demokrasi, tentu menempel di benak kepala kita bahwa Indonesia itu adalah negara demokrasi. Apa sih negara demokrasi itu? Menurut garis besarnya, demokrasi itu adalah sebuah negara dengan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Tentu dalam periodisasi perkembangan demokrasi di Indonesia ini penuh dengan perubahan. Untuk materi selanjutnya akan kita bahas. Sebelumnya mari kita perkenalan untuk nanti yang membaca pertama, yaitu Setio Aldi Istanto, yang akan membacakan materi periodisasi perkembangan demokrasi pada tahun 1945 sampai tahun 1949. Untuk yang kedua adalah Nova Maulana Ramdhani, yang akan membacakan materi tentang periodisasi perkembangan demokrasi di Indonesia pada tahun 1949 sampai tahun 1959. Untuk yang ketiga nanti saya sendiri, Rizky Kurniawan, yang akan membacakan materi periodisasi perkembangan demokrasi di Indonesia pada tahun 1959 sampai tahun 1965. Untuk yang keempat adalah Roni Dwi Kristiawan, yang akan membacakan materi periodisasi perkembangan demokrasi di Indonesia pada tahun 1965 sampai tahun 1998. Untuk yang terakhir adalah Ridwan Rof'i Nasiruddin Faiz, yang akan membacakan materi tentang periodisasi perkembangan demokrasi pada tahun 1998 sampai sekarang ini. Untuk lebih lanjutnya silahkan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setio Aldi Istanto dari kelas 11 TOI absen 30. Pada video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1945 sampai dengan 1949 yang terbagi menjadi 5 poin, yaitu diantaranya poin ke-1, pelaksanaan demokrasi baru terbatas pada berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan. Kemudian poin kedua, kekuasaan presiden dibatasi oleh KNIP, yaitu Komite Nasional Indonesia Pusat. Lalu poin ketiga, dengan maklumat wakil presiden dimungkinkan terbentuknya sejumlah partai-partai politik, kemudian menjadi peletak dasar bagi sistem kepartanian Indonesia. Lalu poin keempat, partai-partai politik dan berkembang dengan cepat, tapi fungsi utamanya adalah ikut serta mengembangkan revolusi kemerdekaan. Dan poin terakhir, yaitu poin kelima, pemberian hak-hak politik secara menyeluruh. Oke, sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Maulana Ramdhani dari kelas 11 TOI absen 26. Oke, kali ini saya akan menyampaikan materi tentang pelaksanaan demokrasi Indonesia pada periode 1949
sampai 1959. Oke, di sini saya akan membagikan 2 poin. Yang pertama, ada 2 kali pergantian UUD ya. Boy. UUD 1945 menjadi konstitusi RIS. Nah, ini berlaku pada masa 27 Desember sampai 1949 sampai 17 Agustus 1950 ya. Kayaknya saya belum lahir. Nah, ini kita mengubah bentuk negara kita jadi Kesatuan Negeri Serikat karena di sini kesatuannya adalah RIS. Apa itu RIS? Ya, Republik Indonesia Serikat lah. Baca. Lalu B, kita juga berubah lagi dari konstitusi RIS menjadi UUDS 1950. Ini berlangsung pada masa 17 Agustus 1950 sampai 5 Juni 1959. Wow, amazing. Kita juga berubah lagi dari serikat menjadi kesatuan, yang lebih tepatnya kita juga menganut sistem peraturan parlementer. Ingat, jika tidak mematuhi peraturan parlementer, ya sudahlah, mau apa. Nah, lalu seperti apa demokrasi parlementer masa periode ini? Yang pertama adalah parlemen memainkan peran sangat tinggi. Yang karena di sini adalah parlementer, maka yang demikian adalah parlemennya. Jadi perlu kita diketahui bahwasanya parlementer adalah seorang yang kalau pada masa sekarang berarti menduduki legislatif, berarti ada DPR, DPD, MPR, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, akuntabilitas pertanggungjawabannya itu sangat tinggi. Nah, itu cukup positif ya. Ingat, jangan negatif. Tidak boleh. Good job. Nah, yang C, kepartisipitan boleh dikatakan memiliki peluang yang sebesar-besarnya untuk berkembang secara maksimal. Nah, oke, dan juga ini positifnya. Lalu D, pemilu hanya dilakukan sekali, yaitu pada 1955. Jadi pemilu pertama di Indonesia itu ya pada periode ini 1995. Kemudian yang E, masyarakat merasakan hak dasar dengan baik. Nah, hak dasar itu ya meliputi hal hidup, mendapat rasa nyaman, aman, dan berpendapat yang cukup baik. Daerah-daerah memperoleh otonomi yang cukup. Nah, adanya otonomi yang cukup ini menandakan bahwa pemerintah pusat tidak sewenang-wenang dia membagi kewenangannya kepada pemerintah daerah atau otonomi daerah. Itu terkait
pelaksanaan demokrasi pada tahun 1949 sampai 1959. Oke, sekian dari saya. Apa yang telah materi yang saya sampaikan, mohon maaf ada saat salah pembicaraan maupun kalimat, mohon dimaafkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak. 何？お前はもう死んでいる。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Kurniawan, bukan Rizky Febian. Nomor absen 28 dari kelas 11 TOI. Saya di sini akan menyampaikan sedikit materi tentang periodisasi perkembangan demokrasi di Indonesia. Jadi saya di sini akan membacakan sedikit materi pada periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila di Indonesia bagian ketiga, yaitu pada tahun 1959 sampai tahun 1965. Pada bab ini saya membagi itu menjadi dua persoalan. Yang pertama adalah pada tahap ini Insinyur Soekarno membuat suatu dekret presiden atau bisa dikenal dengan dekret presiden 5 Juli tahun 1959. Ini saya belum lahir. Saya lahir itu 2004, jadi saya tidak tahu sejarahnya. Saya hanya tahu itu lewat materi ini. Isi dekret presiden tersebut diantaranya yang pertama adalah membubarkan konstituante dan kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua menghapuskan sistem parlementer dan menjadi demokrasi terpimpin. Apa sih demokrasi terpimpin itu? Demokrasi terpimpin adalah itu seperti sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Demokrasi terpimpin itu tersendiri yang pertama adalah mengaburnya sistem kepartean. Jadi pada saat itu sistem kepartean itu lebih tragis daripada yang sekarang. Kalau yang sekarang itu janji manisnya hanya pada saat kampanye, tidak semua tapi kebanyakan begitu. Kalau pada zaman dahulu itu sistem kepartean tersebut hanya sebuah permainan dari lembaga kepresidenan, Angkatan Darat dan Partai Komunis Indonesia. Jadi sangat disayangkan. Ya, yang kedua adalah pada demokrasi terpimpin ini, Presiden Insinyur Soekarno membuat suatu Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong atau disebut DPR-GR. Alasan dibentuknya DPR-GR ini adalah Presiden Insinyur Soekarno membubarkan DPR pilihan pada pemilu dikarenakan DPR tersebut tidak menyetujui RAPBN. Sehingga jalan satu-satunya Presiden Soekarno membuat suatu Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. Yang ketiga adalah hak-hak dasar menjadi sangat lemah atau masyarakat tidak mendapatkan hak dasar. Sebanyak apapun masyarakat Indonesia, jika hak dasar masyarakat tersebut tidak dipedulikan oleh pemerintah, maka tidak akan berarti. Yang keempat adalah kebebasan pers berkurang. Ini menjadi hal negatif pada saat demokrasi terpimpin tersebut.
Yang terakhir adalah sentralisasi kekuasaan semakin dominan. Selain itu, pada era demokrasi terpimpin ini tidak ada pemilihan umum atau pemilu. Jadi pada masa demokrasi terpimpin ini sangat kurang demokratis. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Roni Dwi Setiawan dari 11 TOI. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang periodisasi perkembangan demokrasi pada tahun 1965 sampai 1998. Di sini saya akan membagi dua kelompok, di antaranya yaitu pada masa Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden RI. Pada masa ini dikenal sebagai masa Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila. Akan tetapi, bagaimana sih pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode ini? Pada periode ini rotasi kekuasaan sangat kecil, rekrutmen politik bersifat tertutup, dilaksanakan pemilu sebanyak 6 kali, rutin 5 tahun sekali, tetapi kualitas pemilu masih jauh dari semangat demokrasi. Dalam hal kebebasan persamaan, pemerintah sangat ikut campur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Rofi'i Nasiruddin Faiz, absen 27, kelas 11 TOI. Saya di sini akan menjelaskan tentang demokrasi Indonesia pada periode tahun 1998 sampai sekarang, atau biasa disebut periode reformasi. Pada Maret 1998, Soeharto terpilih kembali sebagai presiden pada sidang umum MPR. Tetapi penyimpangan-penyimpangan pada masa pemerintahan Orde Baru membawa Indonesia pada krisis multidimensi. Diawali krisis moneter yang tidak kunjung reda, krisis moneter membawa akibat terjadinya krisis politik, di mana tingkat kepercayaan rakyat terhadap pemerintah begitu kecil. Kerusuhan-kerusuhan terjadi hampir di setiap daerah di Indonesia. Akibatnya pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto terperosok ke dalam kondisi yang diliputi berbagai tekanan politik, baik dari luar maupun dalam negeri. Dari dunia internasional, terutama Amerika Serikat, secara terbuka meminta Soeharto mundur dari jabatannya sebagai presiden. Dari dalam negeri timbul gerakan massa yang dimotori oleh mahasiswa turun ke jalan menuntut Soeharto lengser dari jabatannya. Tekanan massa mencapai puncaknya ketika sekitar 15.000 mahasiswa mengambil alih gedung DPR MPR. Akibatnya proses politik nasional praktis lumpuh. Soeharto ingin menyelamatkan kursi kepresidenan dengan menawarkan berbagai langkah seperti perombakan kabinet dan membentuk Dewan Reformasi. Tetapi pada akhirnya Presiden Soeharto tidak punya pilihan lain kecuali mundur dari jabatannya. Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998 di Istana Merdeka menyatakan berhenti sebagai presiden dengan menggunakan UUD 1945 pasal 8. Soeharto segera mengatur agar wakil presiden Habibie disumpah sebagai penggantinya di hadapan Mahkamah Agung karena DPR tidak dapat berfungsi akibat mahasiswa mengambil alih gedung DPR.
kepemimpinan Indonesia segera beralih dari Soeharto ke Presiden Barudin Yusuf Habibie. Hal ini merupakan jalan baru demi terbukanya proses demokratis di Indonesia. Kendati diliputi kontroversi tentang status hukumnya, pemerintahan B.J. Habibie mampu bertahan selama 1 tahun kepemimpinan. Demikian dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf, karena kita sama-sama belajar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.